Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamam Nur Rahmadi. Saya dari SMK Penerbangan kelas 12 jurusan Airframe Power Plant. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merancang dokumen tahapan praproduksi. Praproduksi yaitu tahap segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan sebelum melakukan produksi. Tahap ini biasanya berjalan sangat lama, bahkan terkadang sampai menyita sumber daya waktu dari keseluruhan produk. Karena di tahapan praproduksi ini kita dituntut untuk mempersiapkan apa saja yang akan kita lakukan selama kita nanti akan membuat satu produk. Tahap praproduksi terdiri dari beberapa langkah, antara lain yang pertama yaitu proses pre-production, praproduksi multimedia. Yang kedua, proses produksi atau production. Dan yang ketiga, pasca produksi. Proses pre-production, praproduksi multimedia. Praproduksi merupakan sebuah proses tahap awal dalam membuat produk multimedia berupa pengumpulan semua data dan elemen yang berkaitan dengan produksi. Jika dalam produksi sebuah film, proses praproduksi adalah proses penyiapan semua elemen yang terlibat dalam sebuah produksi syuting film atau video, dari mulai pengaturan budget, pemilihan sutradara, aktor, kameramen, kru, lokasi, peralatan, kostum, wardrobe, dan lain-lain. Pada prinsipnya, proses ini meliputi proses pertama, penuangan ide, proposal produk. Yang kedua, perencanaan produk. Ketiga, perencanaan proses produksi. Keempat, penyusunan dokumentasi. Kelima, penyusunan tim. Keenam, membangun prototipe. Keenam, pengurusan hak cipta dan penandatanganan kontrak dan pembiayaan. Penentuan konsep ide atau konsep definition. Menentukan konsep atau ide merupakan realisasi dari pemikiran dasar dan gagasan awal yang bertujuan untuk menuangkan ke dalam video visual. Berupa ide awal, tema yang akan diangkat. Pada tahap ini ditentukan sasaran, judul, target audiens, gaya yang ingin ditampilkan, keinginan dari pasar, perkiraan kebutuhan biaya, dan rencana kerja. Jadi intinya pada tahap ini produk yang kita inginkan itu seperti apa. Jadi seperti targetnya seberapa, gaya yang ingin ditampilkan itu seperti apa, yang seperti ada yang ditulis di PowerPoint ini, dan keinginan di pasaran kita itu seberapa. Jadi seluruh kedepannya tuh kita sudah merencanakan, sudah ada gambaran terlebih dahulu. B. Desain. Desain merupakan proses pengumpulan data dan fakta yang relevan berupa image, audio, video, dan lain-lain yang berkaitan dengan konsep ide rancangan produksi yang akan dilakukan. Pada langkah ini ditentukan bentuk isi cerita yang ingin ditampilkan, informasi properti yang akan digunakan, gambar yang akan ditampilkan baik berupa video, animasi, maupun image, kebutuhan sound atau audio, masalah-masalah teknis yang dihadapi, interaksi antara konten yang akan dimunculkan, serta navigasi atau link yang akan digunakan pada produk. C. Perencanaan produksi atau production plan. Perencanaan produksi merupakan tahap membuat konsep kerja terhadap apa yang akan dilakukan dalam melaksanakan perencanaan produksi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah membuat storyboard konten online, perincian anggaran produksi, jadwal kerja, kebutuhan peralatan, pembentukan anggota tim yang akan bekerja, melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi perencanaan produksi atau production plan ini intinya perencanaan apa saja atau gambaran yang kita butuhkan ketika nanti dalam proses pembuatan produk. D. Dokumentasi atau documentation.
Dokumentasi merupakan sebuah tahap pengumpulan semua jenis data, baik teks, video, image, ataupun audio. Dalam tahap dokumentasi dilakukan juga desain produksi dan perencanaan produksi. Dokumentasi meliputi segala hal mengenai data dan informasi keseluruhan produksi dari awal produksi hingga akhir produksi, yaitu proses penggarapan proyek yang dituturkan secara lisan dan menjadi panduan seluruh proses produksi. Membentuk tim assemble. Membentuk tim yaitu melalui pembentukan anggota tim melalui seleksi dan sesuai dengan kebutuhan produksi, dan diharapkan setiap anggota tim dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi ketika kita membuat produk, khususnya ini film, kita tidak bisa bekerja sendiri. Dalam artian kita harus bekerja sama dengan tim. Di tim terdapat beberapa bidang seperti yang tertulis di layar ini. Jadi setiap orang memiliki tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab dengan tugas tersebut. Setelah tim sudah dibentuk, langkah selanjutnya yaitu penandatanganan kontrak dan pembiayaan atau client sign off and funding. Ini adalah tahap terakhir dari praproduksi, dan di tahap ini penandatanganan kontrak kerja dan pembayaran biaya sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan pelanggan. Selanjutnya, proyek ini siap untuk diproduksi. Selanjutnya yaitu proses kerja atau proses pre-production multimedia. Secara singkat, pre-produksi yaitu menentukan ide cerita, kemudian mensketsakan beberapa adegan acting dalam bentuk naskah cerita, lalu dibuat storyboard. Apa itu storyboard? Nanti akan saya tunjukkan dan akan saya jelaskan di slide setelah ini. Untuk menerjemahkan naskah menjadi cerita yang lebih mendetail, dibuat karakter dan tokoh, background awal, lalu membuat keyframe. Test shots yaitu sebuah rangkaian pendek gambar yang dirender dengan full color untuk memastikan teknik pergerakan dan renderingnya. Sebelum proses cel animation sendiri dimulai, dibutuhkan konsep cerita yang harus dibuat dalam bentuk narasi. Seperti inilah contoh storyboard. Bisa dikatakan storyboard adalah gambaran tentang cerita yang akan nanti kita lakukan atau nanti diperankan. Gambaran aktingnya bagaimana itu nanti akan tergambar dalam storyboard ini. Ya, demikian penjelasan singkat dari saya. Ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.